Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan sampai pada pagi hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, sebelum materi kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini menambah ilmu yang bermanfaat pada kalian semua. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Untuk hari ini ya, sesuai jadwal kita masih belajar matematika, yaitu pada materi operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Pada materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, oleh karena itu tolong ya kalian nanti untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, seperti kemarin saya mendapatkan laporan ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu itu menjadi tanggung jawab kalian semua ya. Jadi walaupun belajar di rumah, sekali lagi seperti yang saya ingatkan pada hari-hari yang lalu, karena itu sebenarnya kondisinya masih dalam sekolah ya. Artinya walaupun belajar di rumah tetapi masih dalam pantauan bapak maupun ibu guru di sekolah. Oleh karena itu jangan bosan-bosannya kalian untuk belajar di rumah. Apalagi kalian sudah kelas 6, nanti sebentar lagi ujian ya. Biasanya akhir tahun ini bulan-bulan atau di akhir-akhir semester 1 itu ada diselenggarakan tryout kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu tolong ikuti materi yang disampaikan guru dengan sungguh-sungguh. Okay. Baik, langsung saja kita masuk ke materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk operasi hitung campuran bilangan bulat itu nanti ada aturan yang harus dilalui sebelum kalian mengerjakan operasinya. Ya. Jadi di dalam pengoperasian operasi hitung bilangan bulat ada aturan-aturan yang harus kamu perhatikan di dalam pengerjaannya. Aturannya itu ada diantaranya sebagai berikut ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Yang pertama, apabila itu ada tanda kurung di situ, ya di sini. Kalau dalam pengoperasian itu ada tanda kurung. Nah, saya tunjukkan di sini. Ini simbolnya kurung ya. Ini artinya pengerjaan harus dikerjakan terlebih dahulu, ya. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau di situ ada bilangan berpangkat, ini saya simbolkan bilangan A itu artinya bilangan tertentu ya. Dengan N itu N pangkat tertentu, misalnya 2 pangkat 3, misalnya 3 pangkat 2 katakanlah misalnya gitu. Ini bisa diganti 3, N-nya itu bisa diganti dengan bilangan pangkat 3 misalnya. Ini contoh 3 pangkat 2 ya. Nah, itu berarti ini juga dikerjakan terlebih dahulu. Jadi maka tatarannya itu saya gambarkan yang paling tinggi. Artinya di sini dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau bilangan berpangkat dan bilangan yang ada tanda kurung itu sudah dikerjakan, baru nanti selanjutnya adalah dilanjutkan dicari dulu di situ ada perkalian atau pembagian tidak. Nah, kalau ada berarti itu dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian dulu, baru pembagian. Atau dibalik, mana yang paling kiri ya? Boleh pembagian dulu atau perkalian. Jelas ya? Nah, kalau sudah di situ dicari lagi pengoperasiannya. Di situ ada penjumlahan atau pengurangan tidak? Kalau ada, baru dikerjakan kemudian. Ya, penjumlahan dan pengurangan ini setara, tetap. Nah, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Sebenarnya dibolak-balik bisa, tapi kalau mengerjakan alangkah baiknya kalian mengerjakannya dari yang paling kiri. Paling kiri itu pembagian dulu atau penjumlahan dulu atau pengurangan dulu. Nah, kalau paling kiri itu kalau pengurangan ya dikurangi dulu. Kalau yang paling kiri itu penjumlahan adalah berarti dikerjakan terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi yang pertama kurung ataupun pangkat, kemudian di situ baru perkalian dan pembagian,
Dan yang terakhir itu adalah penjualan dan pengurangan. Nah, saya berikan contohnya. Nah, misalnya ini 25 ditambah 37 ya, dikali 32 dibagi 4. Nah, ini kita lihat dulu, di situ ada tanda dalam kurung tidak? Oh, kalau ada berarti itu dikerjakan terlebih dahulu. Berarti ini dikerjakan 25 tambah 37 dijumlahkan dulu. Karena ini harus didahulukan ya. Hasilnya berapa? 62. Nah, kalau sudah tinggal ditulis utuh 30 dikali 32 dibagi 4 dan begitu terus. Nah, setelah itu ini sudah kita tidak perhatikan yang ini ya. Tinggal yang kita perhatikan itu adalah yang ini. Nah, kita operasikan tinggal yang ini. 62 kali 32 dibagi 4. Nah, tadi bahwa perkalian dan pembagian itu setara. Tapi dikerjakan yang paling kiri dulu. Yang paling kiri yang mana? Perkalian. Oh, berarti 62 dikali 32 hasilnya berapa? 1984. Baru dikalikan 4 ini diturunkan lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bagi. Nah, hasil akhirnya kan kita bagi. 19 dibagi 4 berapa hasilnya? 4 ya? Nah, 4. Masih sisa? Nah, 19 dibagi 4 itu hasilnya 4, masih sisa berapa? 3 ya. 3. Nah, 3 ini digabungkan dengan angka yang depannya ini. Jadi angka berapa ini? Bilangan berapa? 38 ya. 38 dibagi 4 berapa hasilnya? 38 bagi 4 hasilnya 9. Nah, masih sisa berapa? Masih sisa 2. 24 bagi 4 hasilnya 6. Masih sisa 0, sudah 0 begini. Berarti ini hasilnya 496. Nah, kemudian saya berikan contoh soal yang lain, misalnya ya. 36 dibagi misalnya 125 dikurangi 119, misalnya begini ya. Dikalikan 21 dikurangi 18 misalnya. Nah, coba kita lihat. Di sini ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Ya. Nah, tadi bahwa tanda yang ada tanda dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi bilangan yang dikurung itu dikerjakan terlebih dahulu sehingga kita tulis yang dikurungkan ini ya. Nah, ini dan ini kita kerjakan. Berarti yang lain langsung turunkan saja. 36 dibagi 125 dibagi dikurangi 119 berapa hasilnya? Nah, terus dikalikan, ini dikerjakan lebih dahulu. 21 kurangi 18 sama dengan 3. Itu ya. Nah, jelas ya? Nah, kemudian selanjutnya kita operasikan. Nah, tinggal perkalian dan pembagian dan perkalian. Yang dikerjakan pembagian dulu karena yang paling kiri 36 bagi 6 berapa? Hasilnya 6. Nah, terus ini diturunkan untuk dikalikan 3, kan gitu ya. 6 dikali 3 hasilnya 18. Begitu ya cara menyelesaikannya. Nah, baik. Apabila nanti ada yang kurang jelas boleh nanti bisa langsung bertanya pada Pak Guru ya. Nah, selanjutnya tolong nanti saya berikan tugas. Coba anak-anak buka halaman 31 ya. Dibuka halaman 31. Ya, ini halaman 31 ini ya. Ayo berlatih 1.15 ya. 1.15 ini adalah contoh soal operasi hitung campuran.
Nah, tolong kalian kerjakan tugasnya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Halaman 31 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, tolong soalnya ditulis ya. Ditulis, soalnya ditulis biar nanti Pak Guru kalau mengoreksi tidak mencari soal dulu ya, biar mudah untuk mengoreksinya. Kemudian tolong setiap tugas yang dikirim ya, di bagian atas buku tulisnya ya, itu diberikan nama lengkap ya, diberikan nama lengkap. Karena saya kadang tidak tahu ini sing ngirim sopo gitu. Kadang ada nomor baru mengirim begitu, maka tolong diberikan nama lengkap. Namanya siapa gitu ditulis ya. Nah, itu ya contoh jelas ya ini itu ya. Baik, mungkin untuk tugas matematika pada hari ini cukup itu dulu karena pada hari ini juga ada tugas PAPB ya. Kemudian nanti untuk tematiknya nanti kita lihat apakah terlalu banyak tugas yang diberikan pada anak atau tidak. Kalau tidak nanti saya lanjutkan untuk tematik. Kalau tidak ya nanti tematik kita lanjutkan untuk besok pagi. Gitu ya. Baik, penjelasan dari saya pada hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.